Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman ila sa'atin, matutu pak bisa cinampe apalan pada nauna naiku mas sampai tahap didikan masih sempurna. Jadi dulu saya tidak sebentar mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat agama itu jauh lebih mulia, bahkan perbandingannya adalah sama kalau kita melaksanakan sholat sunnah itu banyaknya 1000 rakaat. Saya tidak percaya, alhamdulillah, mungkin kita pernah melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat, 50 rakaat, 20 yang beribadah, 8. Tetapi dulu sebentar mendengarkan nasihat agama itu berbanding dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Bagaimana kalau ada orang yang sementara orang ceramah, kemudian ada yang membaca Al-Quran, bagaimana pahalanya Ustaz? Maka ulama mengatakan, dengarkanlah dulu ceramah, baca Al-Quran itu lain pahalanya, sebab kita saling menghargai. Ayat seperti Bapak Ibu hadirin, ya komero menghargai itu, maka hargailah dulu orang, lalu membaca Al-Quran banyak kesempatan. Artinya pahala itu ceramah, mati baca Quran. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf saya tidak menyinggung, hanya menyampaikan saja, karena ini adalah adab. Aku bertuakan ampe, ya sedi ampe daripada pada semua. Ya kubiul dah itu, maka kasihlah menghargai orang. Bagaimana caranya? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam batina menghargai bulan, batina menghargai badan Al-Quran. Pada dia Nabi, tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun menghargai atau hadirin, Nabi pernah puasa sunnah. Sementara Nabi puasa sunnah, ia ini minum. Tiba-tiba Nabi ambil air minum itu. Lalu apa kata sahabat? Ya Rasulullah, lagi ini gue sama puasa sunnah. Apa kata Nabi? Yang sedih apalan dihargai pada tempat daripada melanjut dan puasa sunnah. Ini saja puasa sunnah saja dibatalkan oleh karena menghargai orang yang memberi air minum kepada. Ini belum kiraan mereka mau puasa sunnah, maka diberi bola pada mana kita akan rasa aja anak puasa sunnah kan. Jadi Bapak Ibu hadirin, saya akan memindahkan diri saya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang kita tidak juga melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini banyak menafsirkan salah satu yang kita ibadah itulah tadi membaca Al-Quran luas kesempatan, tapi mendengarkan ceramah luas kesempatannya Ustaz, karena kita mendengarkan ceramah di YouTube juga banyak. Pada apalan, sebab belajar melalui medsos itu harus ada guru yang membimbing. Tapi kita mendengarkan ceramah, kalau ada yang tidak sesuai dengan kita, tidak ada salahnya langsung ditanyakan. Ada yang mati di ceramahnya, waktu ada yang berantak. Ini apa yang terjadi? Ada yang salah paham. Saya sampaikan soal sunnah qabliyah subuh. Orang lebihnya, wading yang namun ibu lagi masa banyak subuh, yang sudah lama di masa banyak subuh, belum sempat laksanakan sholat qabliyah subuh, wading yang namun murah masa banyak subuh, wading itu masa banyak qabliyah subuh. Tapi itu paham hadis. Yang lebih mengatakan tidak ada sholat sunnah sesudah sholat subuh itu ojo ini tidak ada. Yang ada dilakukan ini adalah saking pentingnya qabliyah subuh, boleh mengambil qabliyah subuh sesudah sholat subuh bagi yang tidak sempat melaksanakan qabliyah subuh karena terlambat melaksanakan sholat subuh. Contoh,
Bapak ibu dari rumah, tiba-tiba dalam perjalanan itu sudah azan, letup di kue supaya subuh itu si dirakanan. Kita terlambat 1 rakaat, dia pada sama pas banyak qabliyah subuh. Tiba-tiba tamat di masjid kita dapat 1 rakaat sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia boleh mengambil qabliyah subuhnya setelah dia sholat subuh. Ini maknanya saking dibuatkannya, saking pentingnya qabliyah subuh. Yang dalam kita khairun minad dunya, melebihi daripada lino lololisa. Inilah satu-satunya sholat qabliyah subuh yang bisa diambil sesudah sholat wajibnya. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 2 saja sholat yang tidak ada sholat sunnahnya sesudah sholat wajibnya. Pertama as-salat, yang kedua subuh. Itu dulu Bapak Ibu hadirin. Jadi asal salah paham mas ini ada tanya juga sampai yang ba'diyah ya bukan qabliyah. Tetap niatnya qabliyah. Karena Nabi tak lagi tak lama pas sampai subuh sedang ada oleh Allah, dapat dia oleh pas sampai qabliyah daripada sampai subuh. Kita lama lagi moto pas sampai subuh maka langsung ambil dulu qabliyah baru ambil sholat subuhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini hadis yang tadi malam itu adalah ayat Al-Qur'an. Sekarang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa 4 golongan yang dirindukan surganya Allah? 1. Ta'alim Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Jadi orangnya Bapak Ibu, kama kaliman ditanda liman rupa ditanda mengandung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1. Melihat Al-Qur'an. Al-Qur'an belum dibaca, baru dilihat sudah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an adalah bisa mengobati mata. Kalau Al-Qur'an itu semakin makin hari makin dilihat, insyaallah mata itu bisa menjadi terang. Coba lihat, rata-rata tumpangnya kayak mana, tapi itu keadaan yang bagus. Mungkin cuma masuk, nih video macam masuk lagi 2 mili jalanan. Pertama biasanya salah kita, yang kedua biasanya memang kita salah. Semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama melihat Al-Qur'an itu adalah ibadah. Dia dibaca, ngapalkan ibadah. Yang kedua, melihat Ka'bah. Dia pertama tawaf. Nah, pelikan Ka'bah, alhamdulillah itu sudah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kalau orang mendaftar haji, daftar sekarang itu menunggu 41 tahun baru bisa. 41 tahun. Dan itu ditunda 2 kali. Sementara yang diterima 1 juta saja di luar dari Arab Saudi, yang diterima jemaah haji adalah 1 juta saja. Indonesia kebagian atau berapa? Jadi kalau ada orang daftar haji hari ini, maka dia harus menunggu 41 tahun baru bisa melaksanakan. Itu yang bukan plus yang mendaftar di Kementerian Agama yang desa. Kemudian yang ketiga, melihat air Zamzam. Air Zamzam juga Pak, puas-puaskan diri kita oleh air Zamzam, karena sekarang tidak ada lagi jamaah yang dibolehkan membawa pulang air Zamzam. Itu sudah aturan baru. Makanya apa lagi boleh pulang atau boleh umrah, tidak ada lagi air Zamzam di bawah itu, sudah dilarang. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu, karena informasi terakhir dari tanah Arab teman yang umrah, kebetulan yang punya travel, karena saya juga pembimbing di situ, ternyata sudah tidak boleh lagi air Zamzam di bawah. Siapa tahu ada peraturan nanti mudah. Jadi kalau ada air Zamzam dikatakan itu apa? Minum. Dibaca Bismillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, lalu kita menghadap ke kiblat, lalu kita minum 3 teguk. Inilah air Zamzam yang diminum tidak, meskipun tidak dulu boleh diminum dalam keadaan berdiri. Karena air Zamzam tidak butuh disaring, tidak sama dengan air aqua, dengan air mineral. Dia harus duduk sebab dia butuh saringan. Yang boleh sudah minumi kayak aqua, air mineral, maka inilah yang bisa merusak kantung kemih pada saat kita minum sambil berdiri. Tapi air Zamzam tidak, dia tidak butuh disaring karena dia bersih. Kemudian yang keempat,
Agar si kakak mengaku ibadah, melihat wajah suami. Ini melihat wajah suami juga adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa melihat wajah suami karena ibadah? Karena melihat dengan pandangan kasih sayang Pak Suami. Wih, kasih bapak rasa alhamdulillah. Tetapi minggu itu dia mengatakan yang boleh panen. Bapak Ibu hadirin dan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika seorang istri memandang dengan kasih sayang, itu adalah ibadah di sisi Allah. Yang kelima, melihat wajahnya ulama pun adalah ibadah. Maka Bapak Ibu hadirin, golongan yang pertama yang dirindukan Allah untuk masuk dalam surganya adalah tali Quran, orang yang senantiasa membaca Quran. Bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca? Tidak mampu sehari satu juz, minimal waktu-waktu sholat saja. Sudah sholat zuhur baca 1 lembar, 2 lembar. Sudah sholat asar baca lagi. Jadi setiap sholat 5 waktu selesai juga 1 juz. Minimal ada Al-Quran yang kita baca, karena Al-Quran itu adalah obatnya hati. Jadi bakuran hati itu Al-Quran. Bagaimana kalau mau dijadikan obat? Bisa. Bagaimana caranya? Ambil air aqua, kemudian buka penutupnya, lalu Anda membaca Al-Quran. Perdengarkan ini air membaca Al-Quran, karena air itu adalah makhluknya Allah. Kenapa air Zamzam bagus, mulia? Karena air Zamzam tiap hari mendengarkan Al-Quran yang dibaca di tanah haram. Air Zamzam tiap hari mendengarkan zikir. Kalau ada air yang diperdengarkan dengan Al-Quran atau zikir, itulah namanya air murattal. Dan air murattal bagus sekali untuk dijadikan obat dalam tubuh. Bapak Ibu, biasa kita taruh air mimbar yang makan bagaimana tuh? Biasa. Ada air kita bawa naik ke mimbar. Makan bagaimana tuh? Yang kau bawa lagi, tuh kapal toko. Jangan ditutup. Ditutup kapal toko. Kenapa bawa pendek? Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tidak tembus bacaan yang khutbah dan doa khutbah pada saat kita bawa air lalu tidak dibuka penutup. Buka penutupnya, insya Allah dia ikut mendengarkan hadis di mimbar. Buka penutupnya lalu baca Quran, itulah namanya air murattal. Atau aja tidak ada salahnya. Mari kita baca itu, baca Quran. Kenapa? Perdengarkan ayat-ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sudah itu sikat bagi kepada keluarga, silahkan diminum. Karena itu adalah obat dalam diri manusia. Jadi butiran-butiran air yang mendengarkan Al-Quran, ternyata inilah yang mampu menekan penyakit atau kanker dalam tubuh. Ini hasil penelitian di Amerika Serikat. Orang yang sering mendengarkan Al-Quran yang dibaca, dia akan mampu darahnya itu menyerang penyakit kanker dalam tubuh. Jadi silahkan Bapak Ibu dengarkan Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi imam dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran akan membimbing kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa yang dirindukan lagi oleh surganya Allah? Yang kedua adalah wa'abidil lisan, orang yang selalu menjaga lisan, orang yang menjaga cara bicaranya. Jadi kalau cerita bicara lemah lembut, dia bercerita tidak menyinggung perasaan orang lain, dia bercerita enak didengar. Makanya pakai berita, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhiratnya, kata Nabi, falyaqul, berkatalah dengan baik, aw liyasmut, yang boleh meleceh, aw liyasmut, amak bokti. Diam itu adalah emas, tapi berkata baik itu adalah berlian. Alangkah indahnya kalau kita punya berlian dibungkus dengan emas. Apalagi ini orang Sidrap luar biasa. Apapun itu, lawan luar biasa. Ini terkenal sekali, ya, sampai di mana-mana itu. Takut orang mereka saja takut Pak ke pengantin kalau orang Sidrap melawan. Wah, sekarang lagi Sidrap melawan mana-mana tak duit. Biar dia rokok, luar biasa. Jauh tuh ya, hadirin. Apalagi kalau ada yang di sini kayak sedikit malam ini luar biasa. Hadirin yang
Dari mana? Dari pengantin. Di mana? Di situ. Itu kan tahu. Mana? Nah coba pulas. Udah ada yang lebar-lebar itu Bapak Ibu hadirin. Ya, emas alhamdulillah memang pakaiannya perempuan. Bolehkah laki-laki pakai emas? Boleh Pak? Tidak. Mari aja. Nabi kamu. Kenapa kalau kita akan nikah ada cinta? Emas laki-laki dipakai simbol baru boleh buka kembali. Serahkan kepada ibu. Sudah dipakai lagi. Kenapa bukan pakainya laki-laki emas? Karena emas itu kalau dipakai laki-laki, dia nanti akan keluar serbuk halusnya melalui pori-pori terbuka pada malam hari dan itu masuk melalui darah. Ketika dia masuk melalui darah, maka itulah mengakibatkan penyakit gatal-gatal. Bagaimana perempuan? Pak Kulawan melalui pori-pori yang masuk melalui peredaran darah, tapi dia dikeluarkan melalui haid. Itulah gunanya haid. Makanya perempuan aman pakai emas, pakaian memang yang kurang hanya pakaian karena emas itu pakaiannya orang di surga. Jadi dia umpah 50 duit itu diumpah uang. Makanya Bapak Ibu kalau perempuan aman. Laki-laki yang boleh pakai cincin dua tangannya saja. Ini saya dua. Ini yang tidak boleh kiri kanan. Kenapa tidak boleh ini? Karena ini namanya tangan higienisnya Nabi. Ayo tuan, dari kita kembali ke rumah, pakai 3 jari toh? Kenapa 3 jari? Tangan higienis. Apa makna tangan higienis? Tangan ini yang bisa menetralisir racun dalam tubuh. Contoh, tidak ada tisu, tidak ada cuci tangan, tidak ada goyokan. Kalau gimana lepak, langsung pakai 3 jari saja. Kenapa 3 jari? Kalau ada racun yang melekat di makanan atau di tangan kita, maka dia bisa menetralisirnya. Kenapa? Tangan higienis. Itulah kenapa Nabi makan yang 3 jari. Tapi ada dosis 3 jari makan itu. Kamu mati kalau dulu wajah kalau aku cuma 3 jari itu pada beda aku. Ini situasional. Apa yang dimakan? Ya, 3 jari semua. Kamu makan 3 jari itu tidak. Pakai ini. Jadi, kalau ini pakai cincin tidak bisa. Bagaimana perempuan? Pakai cincin semua tangannya boleh. Tidak ada masalah. Kenapa? Itulah hebatnya perempuan karena ada masa haidnya. Dia bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Itulah apa yang Nabi larang. Ada maka pilih ini dari masyarakat. Dia sempurna setelah dia bersih. Diri yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini yang kedua adalah wahabizil lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhiratnya, falyukrim jarahu, hendaklah kau berbuat baik dengan tamu, tetangga, beli bola. Jadi al-qiyasat beli bola, makanya tiba-tiba masih subuh-subuh ibaratnya 2 tahun. Dan dia mau beli bola. Oleh karena itulah ternyata hubungan tetangga itulah yang bisa memperpanjang umur manusia. Ada satu kisah dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Urang sempanya dari anak, lalu yang biasa lelokan, luput nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung keluar. Balik Nabi ke belakang, nih dia, ya Rasul. Oh, bisa suruh begitu. Semua sahabat kaget. Masih lama sahabat ini Rasulullah. Macam bisa suruh benar. Biasa luput. Ini makan Allahumma atasnya, makan Allahumma atasnya, biasa. Mana kamu
sahabat sahabatku, wahai Hurairah, sesungguhnya saya ini bertetangga dengan orang Yahudi. Terus apa istimewanya? Dia orang Yahudi, menurut sifatnya dia Yahudi, membalikan si kepala waduan, tanahku, perbatasan Allah. Angkara kaya kepala, letek itu tanahku siapa? Masalah anak tahu orang pulang burung, apalagi kepala. Jadi makan orang pulang sehingga kalau tanah. Jadi akan mungkin lo pak pulang, lo pak beli tanah, pulang. Pak, ibadah dia bertanya dia siapa? Maka dia beli baru. Jadi lo tak beli tanah lo beli. Aku boleh beli. Bisa apa jamnya? Beli di situ aja. Beli ini. Lo sekarang beli. Bayarnya beli di situ aja. Beli mana? Lo sekarang beli. Kita dulu beli tanah apa sah menjadi tanah. Di mana ada bahasa sedih, udah pilih lagi orang-orang daripada bahasa, namun nggak ada itu. Ternyata itu orang Yahudi kagum dengan tetangganya sahabatnya Rasulullah. Kagak rasa, iya tanah itu itu dari kasar. Apa balik deh, tapi itu orang baru masih, tapi makan yang baru dia tanya detik. Tapi makan kau baru. Gara-gara itulah dia kagum dengan pribadi saya, akhirnya dia menyatakan Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka dia Yahudi maklumnya bermampir salat maka ini mari sebenarnya terdapat buruki makyaknya dan dia makya dari berat sama belibulan sama dia dan surga dan masyarakat sebenarnya belibulan gara-gara ia roh bulat bilang rogi warna-warni daripada rogi asih suku sama belibulan gara-gara itu kata Nabi Rasul mengatakan itu orang yang keluar tadi adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala sebab makan jadi bau-baunya di pada nama peliburan. Yang ku ini cede lagi lese agak wajib masalah tapi dia tidak. Kenapa? Sifatnya dia jaga dengan lisan. Ini golongan kedua dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, siapa lagi? Wa muhibul jian, orang yang senantiasa memberi makan fakir miskin dan yatim piatu. Termasuk di dalamnya bapak ibu, pada buka puasa. Inilah juga yang dimaksud termasuk orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Angkai makbiri, buka bapak ibu, orang memberi minum, memberi makan orang yang haus dan berpuasa, maka ini ganjarannya tidak akan pernah haus ketika nanti sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ikut buka, alhamdulillah itu diganjar pahala di sisi Allah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang keempat, siapa orang yang dirindukan surga Allah? Golongan yang keempat, golongan orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berpuasa? Sejarahnya puasa. Bagaimana sejarahnya puasa? Waktunya dibaca di Batobe ada 3 makhluk yang ditempatkan pada di tubuh manusia. 1 akal, 2 hati menerima kebenaran, 3 nafsu. Pertama akal. Akal makhluk tahu taatnya kepada dan akal saya mengaku engkau adalah Tuhan. Masuklah akal ke tubuh manusia ditempatkan mulut yang paling tinggi namanya kepala. Jadi dulu akal. Jadi dia terangkan Allah Ta'ala orang yang apalah takdirun apalah tetapak taruh dia kamu pikirin dia kira-kira makiakal kenapa kepala makanya desi sedang ini dipakai dulu dan anaknya kan lucu jangan bukan lucu yang dipakai kenapa ini kepala berharga karena disitulah kurang berpikir tadi itu otak manusia kan otak kanan, otak kiri, otak tengah otak kanan akhirat, otak kiri, otak dunia, otak tengah, otak Tuhan ini yang dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sujud diri otak akhirat dulu Allah. Atau diri Allah. Selalu ini Pak. Makanya sombong kalau berada begini kita sholat makruh hukumnya. Kenapa makruh? Bukan kepalanya pakai sujud sombong. Tapi sombongnya di atas. Insyaallah ini yang benar. Begitu. Jangan dipakai sujud ini sombong. Sombong ini menghalangi saya rambut. Yang kedua, hati. Hati itu hati. Hati yang menerima kebenaran.
Inilah yang menerima Al-Quran, inilah yang menerima wahyu. Qul inni ana basyarun mislukum yuha ilayya. Kata Nabi, saya diberi wahyu, engkau adalah belajar dari wahyu. Kemudian yang ketiga adalah nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu inilah yang lama Pak Bu. Membedakan kita binatang dengan mereka itu karena ada nafsu. Kalau dia nafsu terus binatang. Kalau dia mengalahkan nafsu berarti dia lebih daripada mereka. Nafsu itu lama baru nafsu. Apa kata Allah? Nafsu. Kamu mengaku saya Tuhanmu. Apa kata nafsu? Bukan engkau Tuhan. Akhirnya nafsu dimasukkan dalam api nerakanya dibakar selama 1000 tahun. Diangkat nafsu mengaku saya Tuhanmu. Belum. Dibenarkan dalam api nerakanya selama 1000 tahun dibekukan. Dinaikkan lagi. Apa kata nafsu? Bagaimana? Ampun, saya belum. Aku ya Allah. Engkau bukan Tuhan. Akhirnya nafsu diderah dengan lapar dan dahaga. Belum sampai 1000 tahun nafsu minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampun. Saya tidak tahan dengan lapar dan dahaga. Kalau begitu, engkau mengaku saya Tuhan, lapar saya. Engkau mengaku saya Tuhan, engkau Tuhan. Ya Allah, maka nafsu ditempatkan kepada diri manusia. Maka itulah kenapa Allah sediakan puasa untuk apa? Bukan menghilangkan nafsu, tapi untuk mengangkat nafsu. Tidak ada pertanyaan nafsu kalau kita lapar dan kalau kita dahaga. Kalau kita kenyang, nafsu akan merajalela. Tapi ketika lapar dan dahaga, nafsu tidak mampu. Itulah kenapa disyariatkan puasa kepada manusia setiap bulan Ramadan. Tak ada yang mampu melawan nafsu kecuali dengan ibadah puasa kepada Allah. Dan orang yang memelihara puasa dan orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul alamin ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah kana qadira kulli shay'in. Allahumma inna a'udzu bika min syarri nafsi wa min amali. Ta'akhirun min asyiyatika ya rabbi ya sirral mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah